Pemirsa, figur kandidat cawapres disebut-sebut mempunyai posisi tawar yang lebih untuk meraup suara publik pada konstelasi Pilpres 2024. Sosok cawapres yang tepat dapat mendongkrak elektabilitas kandidat capres. Salah satu nama yang digadang-gadang masuk dalam bursa cawapres dan kerap menduduki urutan puncak dalam berbagai survei yakni Erick Thohir. Untuk membahasnya telah bergabung dari luar studio Ketua DPP Partai Amanat Nasional Bima Arya dan analis politik yang juga Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda. Selamat malam Mas Bima, selamat malam Mas Hanta. Malam Rara, selamat malam Mas Bima. Selamat malam. Baik, pertanyaan pertama ke Mas Bima. Mas Bima, Erick Thohir disebut sudah mengurus surat keterangan tidak pernah dipidana. Apakah ini sinyal kuat bahwa Erick Thohir akan menjadi bacawa pres bagi Prabowo Subianto? Sejak awal PAN konsisten hanya ada nama Erick Thohir yang terus kami usung secara konsisten karena kedekatan kami dengan Pak Erick, karena kami satu frekuensi dengan Pak Erick gitu. Dan saya kira selama masih belum ada keputusan atau ibaratnya ini selama belum ada janur kuning, maka kita akan terus fokus ya untuk mengusulkan Pak Erick, kira-kira begitu. Ya kalau persoalan SKCK kan wajar ya, saya kira semuanya juga bisa siap-siap untuk mengantisipasi, itu kan persoalan teknis. Tapi yang penting sekarang secara substansi ini kan masih dibicarakan di antara pimpinan-pimpinan partai. Nah, mengenai dalam berbagai survei, nama Erick Thohir sendiri kan memang menguat disebut sebagai bacawa pres. Nah, bagaimana PAN menilai hal ini? Apakah ini bisa menjadi modal besar bagi sosok Erick Thohir untuk maju sebagai cawapres? Dalam kontestasi politik itu kan ada 3 hal yang harus dihitung ketika menentukan pasangan atau menjatuhkan pilihan siapa yang akan menjadi pendamping nomor 1. Yang pertama adalah aspek kemenangan. Ini penting, apalagi ketika kontestasi itu berjalan secara ketat, agak-agak tipis, 11-12 antara satu dengan kandidat yang lainnya. Nah, disinilah faktor elektabilitas menjadi penting. Siapa yang akan lebih mungkin membawa kemenangan? Kita melihat tren survei, kita melihat tren perbincangan di sosial media. Ini menunjukkan tren Pak Erick yang terus naik. Pak Erick ini tahun lalu belum sekuat ini, belum setinggi ini. Ketika hari ini Pak Erick ada di angka tinggi, cawapres nomor 1 atau nomor 2, kemudian di perbincangan media juga selalu menempati posisi 3 besar, artinya Pak Erick membuktikan bahwa ini sosok petarung ini. Ya, Pak Erick ini adalah pekerja politik yang sangat tekun. Tentu saja ini bukan hanya sekedar utak-atik angka, tapi ini adalah kerja-kerja politik begitu ya, dibandingkan dengan calon lain yang progresnya tidak eskalatif Pak Erick. Itu nomor 1 pemenangan. Yang kedua adalah pemerintahan. Ketika memilih wakil presiden tentu yang kita hitung adalah bukan hanya ketika menang atau supaya menang, tetapi setelah menang menjalankan pemerintahan, bagaimana kapasitas yang dimiliki. Itu harus dihitung betul, karena kalau tidak maka akan timpang. Kalau tidak maka kabinet akan tidak berjalan dengan efektif. Pak Erick saya kira melengkapi dalam hal pengalaman tidak saja di dunia korporasi, di dunia swasta, di bidang ekonomi, tapi juga di politik pemerintahan saat ini. Pak Erick memiliki skill teknokrasi yang saya kira juga dibutuhkan, apalagi ini harus ada kerja-kerja detail bicara Indonesia Emas 2045. Jadi nomor 2 adalah pemerintahan. Ini penting, jadi silakan disandingkan dengan calon-calon yang lain apabila ternyata elektabilitasnya beda tipis, tetapi ketika bicara pemerintahan, apakah bisa lebih unggul dari Pak Erick, kira-kira begitu. Nomor 3 yang terakhir adalah pasca pemerintahan atau kesinambungan. Wakil presiden saat ini harus memiliki kualifikasi kepemimpinan yang nggak beda jauh dengan presiden terpilih nantinya. Ya, suatu saat apapun bisa terjadi dan harus selalu siap wakil presiden ini untuk bertugas memimpin apabila dibutuhkan pada saatnya nanti. Artinya kita berbicara kesinambungan, kita bicara tentang regenerasi, kita bicara bukan hanya pemenangan, tapi juga pemerintahan dan pasca pemerintahan. Dalam 3 dimensi inilah saya kira Pak Erick memiliki posisi yang sangat kuat, logik, dan rasional. Oke, Mas Hanta, Mas Bima tadi membicarakan mengenai 3 faktor. Apa catatan Anda? Ya, saya kira iya, sepakat ya. 3 faktor itu penting. Kalau ditarik lagi awal ada fase awalnya, fase kandidasi sekarang.
yaitu pencalonan. Jadi kalau memiliki akseptabilitas tinggi, itu juga memiliki peluang yang besar. Saya kira Pak Erik juga kalau diperhatikan memiliki kedekatan dan dengan berbagai macam partai selain Partai Amanat Nasional pernah menjadi ketua TKN-nya Pak Jokowi, tentu memiliki kemampuan komunikasi publik, tidak hanya komunikasi publik tapi juga ke komunikasi elit. Jadi ini bisa menjadi titik untuk dalam memecah kebuntuan untuk alternatif selain belakangan ada nama Gibran. Yang kedua juga membantu dalam konteks pemenangan tadi, winning the election tadi sudah disampaikan oleh Mas Bima. Yang ketiga baru proyeksi pemerintahan dan pasca pemerintahan tadi. Jadi kalau kita bicara hari ini relevansinya tinggal Pak Prabowo, Rara, sebagai capres yang kita bahas, karena Mas Ganjar dan Pak Anies, Mas Anies dan Mas Ganjar sudah punya wakil cawapresnya. Nah, dalam konteks Pak Prabowo, sebenarnya Pak Prabowo memiliki kebutuhan apa sebenarnya sebagai yang dia cari sebagai cawapres. Dia butuh seorang cawapres yang kontributif secara elektoral sekaligus menjadi faktor komplementer bagi Prabowo untuk memenangkan pertarungan. Nah, kita tahu jarak elektabilitas antar figur hari ini sangat kompetitif, karena itu variabel cawapres menjadi penting. Meskipun sebenarnya cawapres tidak terlalu determinan dibandingkan si capres, tapi mengingat tidak ada incumbent, kemudian peta elektoralnya sangat kompetitif, maka variabel cawapres yang meskipun kecil hanya menaikkan 2-3-4% menjadi penting untuk diperhatikan. Nah, apa kebutuhan elektoral Pak Prabowo hari ini? Paling tidak ada 3. Sama Mas Ganjar juga mengejar ini, termasuk Pak Anies. Satu, dia butuh topangan kontributif yang saya istilahkan tadi adalah secara elektoral, secara elektabilitas. Butuh cawapres yang memiliki kekuatan elektabilitas. Nah, di sini titik ini kalau dari data poltreking, data indikator dan lembaga-lembaga survei lainnya, itu paling tidak 3 besarnya kan, satu Pak Erik, kedua Pak Sandiaga Uno dan Pak Ridwan Kamil. Nah, yang tertinggal dalam konteks ini mungkin kalau Sandiaga Uno sulit untuk dikatakan berpasangan dengan Pak Prabowo lagi. Jadi tinggal 2 kompetitornya kalau dari sisi papan atas elektabilitas itu, Pak Erick Thohir dan secara nasional ya Pak Erik dan Ridwan Kamil. Yang ini ada Jawa Timur yang digambar ini. Nah, sementara Ridwan Kamil itu hanya kuat di Jawa Barat. Di saat yang sama Pak Prabowo sudah basisnya Jawa Barat, dia tidak butuh Jawa Barat. Itu satu faktor elektabilitas. Faktor yang kedua faktor NU. Nah, cawapres dari 2 figur capres sudah mendapatkan tokoh NU. Ini juga diperlukan. Ya saya kira kompetitornya Pak Erick Thohir adalah Bu Kofifa. Kalau dari survei Jawa Timur, kalau kita buka yang tertinggi kan ada 4 selain Muhaimin dan Mahfud, yaitu Bu Kofifa dan Pak Erick Thohir. Nah, Pak Erick Thohir juga punya kedekatan, elektabilitasnya relatif paling tinggi meskipun tidak terpaut jauh di Jawa Timur. Juga saya kira kompetitif untuk melengkapi Pak Prabowo. Yang ketiga yang dibutuhkan Prabowo adalah Jokowi effect, faktor Jokowi. Nah, di sini, ini Pak Erik hanya kalah di nomor 3 ini. Tentu dari semua figur Pak Erik diasosiasikan paling dekat dengan Pak Jokowi, menteri yang paling dekat dengan Pak Jokowi, tapi tentu pasti kalah dibandingkan Mas Gibran, putranya Pak Jokowi. Ini antara 2 anak ini, satunya anak kandung, satu anak mas, kira-kira gitu. Mas Gibran, kemudian Pak Erick Thohir. Nah, 3 kebutuhan Pak Prabowo ini saya kira bisa dilihat dari secara objektif, memang Erick Thohir yang paling tepat ya, paling kontributif, paling menjadi titik tengah. Kalau mengambil Mas Gibran sangat kuat untuk diasosiasikan sebagai kekuatan Jokowi, tetapi memiliki risiko politik yang tinggi. Saya mengistilahkan pisau bermata 2 tadi. Jadi itu ditambah ada 2 lagi keunggulan yang kalau kita buka pemilih milenial dan juga dari sisi sepak bola itu bisa data survei bisa di cross check ya, cross tabulasinya. Oke, Mas Hanta, kita akan kembali membedah lebih mendalam mengenai hal itu, potensi-potensi itu, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, diskusi kembali kami lanjutkan. Mas Bima, apabila tadi kita dengar dari pernyataannya Mas Hanta, ini memang Erick Thohir artinya menjadi sosok kandidat yang paling kuat, yang paling besar kansnya untuk mendampingi Pak Prabowo dalam Pilpres 2024 nanti. Nah, sejauh ini bagaimana sebetulnya pembahasan mengenai bacawa pres ini di kubu koalisi? Kesepakatannya adalah bahwa keputusan itu akan diambil oleh para pimpinan partai ya secara kolektif bersama-sama. Nah, saat ini Ketua Umum kami Menteri Perdagangan Bang Zulhas sedang mendampingi Bapak Presiden kunjungan di Cina. Nah, tentu segala keputusan itu kalau memang disepakati harus bersama-sama, maka akan menunggu kepulangan beliau-beliau kembali ke Jakarta. Dan tentu saat ini pun pasti ada pembicaraan-pembicaraan yang sifatnya
lebih fokus lagi, ya, tetapi kami meyakini bahwa selama masih belum ada nama bersama yang disepakati, maka opsi-opsi itu masih sangat terbuka, dan PAN dalam hal ini terus konsisten ya untuk mengusulkan nama Pak Erik. Ya, karena begini, yang paling penting itu bagaimana kita membaca survei secara valid. Survei itu yang penting itu adalah trennya, Mbak. Kalau misalnya sudah dideklarasikan, kalau kemudian sudah ditetapkan, maka petanya akan dinamis dan Pak Erik memiliki potensi untuk terus naik karena trennya memang sudah naik. Tren Pak Erik ini sudah naik di semua lembaga-lembaga survei kredibel. Ini yang paling penting ketika pertarungan itu begitu ketat ya. Tetapi kami ingin menggarisbawahi lagi bahwa bukan saja soal elektabilitas, tetapi kapasitas dalam hal mengelola pemerintahan ini betul-betul harus dihitung. Karena kita berbicara bagaimana menuju Indonesia Emas, kita berbicara kebutuhan apa yang diperlukan oleh Presiden atas kapasitas yang dimiliki oleh pendampingnya. Kira-kira begitu. Jadi elektabilitas, kapasitas, dan hari ini kita berbicara tentang akseptabilitas. Ya, kita berharap para pimpinan partai kemudian bisa melihat ya pilihan yang dijatuhkan itu berdasarkan kebutuhan jangka panjang, kebutuhan apa yang betul-betul dihadapkan pada kita saat ini. Oke, baik, Mas Hanta, ini figur kandidat cawapres kan memang disebut-sebut mempunyai posisi tawar yang lebih untuk meraup suara publik pada konstelasi Pilpres 2024. Melihat peta persaingan Pilpres saat ini artinya sangat penting sekali, sangat vital sekali untuk menemukan figur yang tepat dijadikan pendamping dalam Pilpres 2024. Tadi kita sudah banyak membahas mengenai potensi-potensi dari seorang figur Erick Thohir. Mas Hanta. Iya, betul. Keunggulan Pak Erick Thohir ini dari sisi pemenangan. Dia bisa, tadi saya istilahkan dia kontributif secara elektoral, sekaligus dia menjadi faktor komplementer. Konteks ini Pak Prabowo. Misalnya di data survei kami, ya mungkin hampir sama dengan beberapa lembaga survei kredibel. Tadi secara elektabilitas nasional, beliau 19%, di bawahnya ada Pak Ridwan Kamil dan Sandi. Kemudian dari pemilih NU itu, kalau di cross tabulasi pemilih nasional yang populasi NU yang merasa representasi dari bagian dari NU 51% itu sekitar 23%-nya ke Erick Thohir. Itu dari sisi NU. Kemudian dari pemilih Pak Jokowi 2019, pilihan ke cawapres juga mayoritas ya, dari 10 nama cawapres itu 20%-nya ke Pak Erick Thohir. Pemilih Prabowo 2024 itu tingkat persetujuan yang menginginkan, yang dipasangkan dengan Pak Prabowo juga dia unggul dari sisi itu sekitar 25%. Jadi secara angka-angka elektabilitas selain trennya memang naik, Pak Mahfud juga naik, jangan lupa Pak Erick termasuk figur yang elektabilitasnya trennya juga naik, belakangan Pak Muhaimin juga naik. Jadi cawapres ini kalau jadi dengan Pak Erick juga dengan Pak Prabowo ini trennya naik semua. Itu dari sisi pemenangan. Dari sisi proyeksi pemerintahan nanti ketika pemerintahan terbentuk juga unggul Pak Erick. Bayangkan kalau nanti Pak Muhaimin Iskandar, Pak Mahfud, dan Pak Erick berdebat di debat cawapres. Itu kan menarik itu. Kompetensi dan kapabilitasnya bisa ditarungkan. Pengalamannya sama-sama hebat. Orang-orang punya kapabilitas yang tinggi. Jadi keunggulannya sama. Pak Erick juga keunggulan dari kompetensi. Tetapi kelemahannya adalah dari kandidasi saat ini. Artinya akseptabilitasnya ke ketua umum partai. Bagaimana dengan Golkar? Kan bagaimana penolakan Golkar, Demokrat selain PAN ya. Kemudian PBB termasuk. Ini yang menjadi tantangan. Apalagi kalau misalnya Gibran mau dan Pak Jokowi mengizinkan, itu jadi tantangannya. Terakhir, Rara, menurut saya kombinasinya kalau dari sisi ini menarik ya. Saya ingat SBJK dulu. Kalau Prabowo ET itu mirip SBJK. Jadi saya kira kombinasi yang tepat. Tinggal apakah partai-partai menerima komposisi ini. Oke, baik, kita tunggu bagaimana keputusan dari koalisi, siapa yang akan mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 nanti. Terima kasih Mas Hanta dan juga Mas Bima telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Pemirsa, perbincangan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Prime Time News untuk kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dan rekan-rekan yang Sutisna Winata, saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.